Oke, baiklah, selamat bergabung bersama kami di Sekolah Penggerak. Pertama sekali perkenalkan, nama saya Antoni Sutangga. Ini sebagai fasilitator untuk diklat kita hari ini dengan materi kerangka kurikulum. Sebelumnya itu, mari kita persiapkan diri kita sebelum kita mulai belajar. Mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Gambarnya masih buram, belum ada, Pak. Apakah sudah terlihat? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Sudah, Pak, sudah. Baik, Bapak Ibu boleh menyebutkan apa persamaan dan perbedaan yang terdapat pada gambar. Mungkin dari Bu Kartini sendiri, kan? Terima kasih, Pak. Perbedaannya, gambar pertama dengan sama-sama mengadakan pembelajaran. Didik secara bersama atau berkelompok mengerjakan tugas dalam arti diskusi kelompok. Sementara di gambar yang kedua, siswa belajar secara mandiri, sendiri. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Dari Bapak Ibu guru yang lain, silakan memberikan pemahaman mengenai kedua gambar ini. Mungkin saya sedikit, Pak, hampir sama dengan Bu Sembiring. Pendapatnya, ya kalau di gambar satu itu ada sepertinya itu kerja kelompok, dan yang gambar kedua itu sepertinya mengerjakan tugas atau belajar sendiri-sendiri. Kalau ditanya apa persamaannya, ya sama-sama belajar itu sepertinya, cuma bentuknya lain. Oke, baik. Ibu Ade, silahkan Bu Ade. Ya, Pak, sama seperti Bapak Bu Sembiring tadi, Pak. Yang pertama itu mereka lagi berdiskusi, Pak. Kalau yang gambar kedua itu lagi belajar individu dia, Pak. Menurut saya seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Suara Bu Ade pelan sekali, Bu. Bisa diulangi? Iya, Pak. Di sini jaringannya kurang stabil, Pak. Hujan, Pak. Ya. Hujan di sini, Pak. Mungkin Ibu Mulyati, Bu, silahkan berikan pendapat mengenai gambar berikut ini. Iya, terima kasih, Pak. Tanggapan saya sama seperti Ibu dan Bapak yang tadi sudah menjelaskan. Yang mana yang gambar pertama itu anak-anak belajar secara berkelompok, kemudian yang kedua anak-anak belajar mandiri. Persamaannya itu sama-sama mereka belajar di lingkungan sekolah atau di dalam kelas. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk masukan dari dulu. Hari ini kita akan membahas mengenai kerangka kurikulum. Sepertinya kita sebagai guru tidak asing lagi mendengar kata kurikulum, ya, karena kurikulum ini tentunya sudah kita laksanakan di sekolah kita masing-masing. Di sini materi yang saya sampaikan yang pertama mengenai struktur kurikulum dan juga nanti profil belajar Pancasila supaya ada kaitannya kepada gambar tadi. Untuk dari penjelasan ini, dari materi yang sudah saya sampaikan ini,
kita akan lihat bagaimana itu profil belajar Pancasila. Sebelum ke sana, mungkin Bapak Ibu bisa memberikan pengalaman bagaimana itu penerapan profil Pancasila yang biasanya sudah dilakukan di sekolah masing-masing. Halo Pak. Halo. Ya, silakan Bu Anes. Ya, mungkin saya bisa sedikit membagi pengalaman mengenai profil pelajar Pancasila di sekolah ya. Jadi kalau kan profil pelajar Pancasila sebenarnya bukan hal baru lagi, karena di dalam kurikulum sekolah sudah memasukkan salah satu bidang studi yaitu pendidikan kewarganegaraan atau PKN ya. Nah di PKN ini kan sudah terdapat pembelajaran mengenai Pancasila, penerapan sila-sila Pancasila seperti itu. Jadi untuk profil pelajar Pancasila ini menurut saya mungkin pengembangan dari pelajaran atau bidang studi PKN ini agar untuk selanjutnya bisa dibentuk peserta didik yang mempunyai rasa nasionalisme yang lebih tinggi lagi. Jadi menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang lain. Dari saya, Pak. Ya, silakan Bu. Ya, dalam hal ini menurut saya yaitu perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar yang nantinya akan memiliki kompetensi global yang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ketika dia akan lulus dari sekolah kita ini. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Bu sendiri. Ibu guru yang lain mungkin bisa memberikan pendapat mengenai penerapan profil pelajar Pancasila. Ya, dari saya Pak sedikit. Kalau menurut saya, profil pelajar Pancasila ini itu adalah karakter yang sebelumnya yang ada berapa itu 13 atau 14 saya lupa, di karakter kurikulum 2013 sebelumnya dikerucutkan menjadi beberapa dimensi. Menurut saya itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak. Menjadi pertanyaan untuk kita semua, apakah profil pelajar Pancasila ini dipelajari hanya di pelajaran PKN atau bagaimana menurut Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak, tidak. Contohnya, setiap pembelajaran itu harus dikaitkan dengan nilai-nilai elemen Pancasila. Ya, walaupun itu hanya satu saja, tiap satu elemen satu saja diambil yang menyinggung mengenai profil dari Pancasila. Begitu, Pak. Baiklah Bapak Ibu, kita akan membahas bagaimana itu sebenarnya profil pelajar Pancasila. Ini terdiri dari 6 profil belajar Pancasila. Baik, yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Tentunya ke-6 jenis ini menjadi profil pelajar Pancasila bukan hanya di pelajar PKN ya, seperti sudah dibilang itu sendiri, di semua mata pelajaran tentunya. Dan ini ke-6 ini saling berkaitan satu sama lain, tidak bisa dipisahkan supaya tercipta suatu profil pelajar Pancasila. Ini ada pengertiannya, mungkin Bapak Ibu bisa baca materinya masing-masing.
bagaimana itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bagaimana itu berkebinekaan global, kemudian bagaimana itu mandiri, gotong royong, nalar kritis, dan kreatif. Tentunya keenam profil belajar Pancasila ini sudah kita laksanakan di sekolah masing-masing. Yang perlu diingat bahwa profil belajar Pancasila bukan hanya diajarkan dalam pelajaran akademik saja, tapi bisa juga dilakukan saat ekstrakurikuler, mengembangkan keterampilan anak. Ini bahwa penerapan profil belajar Pancasila di sekolah itu menjadi karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu melalui budaya sekolah, pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Seperti itu Bapak Ibu. Yang menjadi pembahasan kita bagaimana itu dari struktur kurikulum itu sebenarnya di sekolah kita. Strukturnya itu ada dua, yaitu pemerintah pusat dan juga satuan pendidikan. Untuk menyusun kurikulum, pemerintah pusat itu memiliki wewenang, yaitu untuk menetapkan kerangka kurikulum, profil belajar Pancasila, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen. Sedangkan satuan pendidikan memiliki kewenangan untuk menyusun visi dan misi dan tujuan sekolah, kebijakan sekolah terkait kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Yang disiapkan, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, setiap satuan pendidikan itu berhak mengubahnya, mengembangkan sesuai dengan kebutuhan sekolah, sesuai dengan karakteristik sekolahnya, sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Seperti itu Bapak Ibu, mungkin yang bisa kita pelajari dan bisa kita terapkan di tempat kita mengajar. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan mengenai materi kita hari ini? Saya Pak. Silahkan Pak. Pertanyaannya simpel, tapi berkaitan dengan materi tadi. Kira-kira kenapa harus profil pelajar Pancasila? Kenapa enggak yang lain gitu? Oke, baik Pak, karena dari rangkumannya tadi bahwa profil pelajar Pancasila ini sudah merangkum semua sistem pembelajaran yang ada di Indonesia, bahwa profil pelajar Pancasila ini salah satu tujuan nasional pendidikan bangsa Indonesia. Ini yang tertuang di Undang-Undang Dasar dan juga di pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bahwa inilah tujuan bangsa kita sebenarnya. Demikian Pak. Oke, baik. Dari ibu-ibu, silahkan. Oke, baik Bapak Ibu, jika tidak ada lagi, nanti saya akan memberikan 3 pertanyaan sebagai refleksi dari materi kita ini. Bisa Bapak Ibu lihat nanti di bagian chat beberapa pertanyaan yang mau kita bahas sebagai refleksi kita hari ini. Bisa dilihat di bagian chat. Nomor 1, sebutkan kewenangan satuan pendidikan dalam struktur kurikulum. Oke, di situ Bu, di bagian chat sudah ada 3 pertanyaan mengenai refleksi kita dalam materi
kerangka kurikulum. Bapak Ibu silahkan dijawab di bagian chat. Baik, di sini sudah ada jawaban nomor 1 dari Ibu Anes, menentukan kurikulum. Dari Pak Posman, membuat visi misi serta tujuan sekolah. Ibu Anes, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Menolak kritis. Oh, maksudnya nomor 2 ya, takwa kepada Tuhan Maha Esa, menolak kritis. Ada mandiri, oke, baik, terima kasih Ibu Kuliati menjawab. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, berkebinekaan global dan kreatif. Ya, memang begitulah ciri profil pelajar Pancasila dan kreatif. Oke, baik. Jadi apa tadi kaitannya dengan gambar yang 2 ini? Kaitannya adalah bahwa gambar yang pertama berdiskusi, tentunya ini adalah contoh dari bergotong royong, juga termasuk sini kreatif. Dan gambar yang kedua adalah belajar mandiri, yang merupakan ciri profil pelajar Pancasila. Dan di sini juga pastinya kreatif. Baik, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa kembali. Terima kasih Pak Anton. Terima kasih. Dadah. Terima kasih Pak. Dadah. Dah.